Nah, kita lanjut yang berikutnya ayat 67. Ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Oh gitu. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Al-munafiqun, munafik laki-laki, wal munafiqat, munafik wanita, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka adalah sebagian yang lainnya. Jadi sebagian mereka ya sebagian yang lainnya, karena gak ada bedanya mereka dari yang lainnya, gak ada bedanya, sama-sama musuh dalam selimut bagi kaum muslimin, musuh dalam selimut. Mereka satu dengan yang lainnya sama saja, suka bersumpah demi meraih ridhonya manusia, karena memang tujuan mereka itu bagaimana bisa aman selamat tengah-tengah kaum muslimin, tidak ketahuan kedoknya. Maka sama saja, ba'dhuhum min ba'd, sebagian mereka adalah dari sebagian yang lainnya. Kemudian di sini juga ada poin yang bisa kita lihat. Kalau orang mukmin disebut al-mu'minu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Demikian orang-orang kafir juga, wal kafiruna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lainnya. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Gak ada ba'duhum awliya'u ba'd. Kira-kira kenapa demikian? Sesama mukmin mereka diikat dengan satu ikatan yang namanya agama. Ada ideologi yang mereka perjuangkan. Ada ideologi yang mereka perjuangkan, yaitu la ilaha illallah. Maka sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya, terikat kuat bersama di atas satu ikatan yang mengikat, yaitu la ilaha illallah. Demikian juga orang kafir, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya terikat dengan satu akidah yang mereka yakini, sehingga mereka satu. Tapi munafik dan munafik tidak ada suatu keyakinan tertentu yang mereka perjuangkan, tidak ada. Kompaknya mereka, bersatunya mereka semata-mata bersama-sama membenci Nabi, itu aja. Jadi tidak ada suatu ideologi yang mengikat mereka, tidak ada. Tidak ada suatu agama yang merupakan pegangan mereka, sebagaimana muslim memegangi Islam, sebagaimana orang kafir memegangi agama masing-masing. Munafik tidak ada. Jadi persatunya mereka semata-mata adalah gimana membenci Nabi, itu aja. Maka tidak disebut aulia. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Nah, ini nih. Kalau kita tidak mengetahui siapa munafik,
maka bisa diketahui dari filahdil qaul. Walau nasya'u la'araynakahum fal'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum filahdil qaul. Maka akan ketahuan dari pembicaraan mereka. Maka kelanjutan ayat ini, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu selalu memerintahkan kemungkaran. Sebaliknya mencegah dari kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka itu tidak pernah andil kalau ada kebaikan ketaatan. Tapi kalau adanya keburukan, kemungkaran, andil, tampil. Itu orang munafik. Makanya coba dilihat orang-orang yang dikenal Islam, tetapi Islamnya kita rasakan, ya kita merasakan saja, jangan sampai kemudian mengatakan, karena kan kita tidak boleh tunjuk hidung. Orang-orang yang diketahui sebagai muslim tetapi kemudian tindak tanduknya kalau terkait dengan syariat Islam mesti komentarnya miring. Kalau terkait dengan syariat Islam mesti komentarnya miring, jelek-jelekin, dikasih label apa macam-macam. Tetapi ketika suatu keburukan di mana nyata-nyata menyelisih syariat Islam, ini kebudayaan yang maju, ini moderasi, bukan kolot, bukan jumud. Ketika misalnya wanita, mereka mengomentari wanita dalam Islam sebagai wanita yang tersandera, wanita yang tidak punya kebebasan dengan haknya, yang dikekang dan yang lain-lainnya, itu yang terucap oleh lisan-lisannya. Tetapi begitu kemudian berbicara tentang wanita dengan gaya barata, ini namanya menghargai wanita, membiarkan mereka berekspresi dengan keindahan rambutnya dan yang lainnya, dengan keindahan tubuhnya dan yang lainnya, padahal muslim. Jadi selalu memerintahkan keburukan, mencegah kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan tampilnya itu ya untuk mengkampanyekan keburukan. Kalau harus mengkampanyekan kebaikan, yaqbiduna aydiyahum, diam, tidak tampil, tidak ikut ngomong. Ini namanya kita bisa membacanya dari gelagat atau dari pembicaraannya, atau terwujud dari artikel-artikelnya, atau terwujud dengan tulisan-tulisan buku-bukunya. Dari situ kita bisa membaca, sehingga hati-hati dari mereka. Karena Allah sudah berfirman, walau nasya'u la'araynakahum fal'araftahum bisimahum. Kalau kami menghendaki, kami akan kasih tahu, kami akan perlihatkan kamu kepada mereka, kami akan perlihatkan kamu siapa-siapa mereka, secara person-personnya siapa. Awalnya Allah tidak memberitahukan, dan Allah memberitahukan pada Nabi SAW, dan selebihnya bisa diketahui dengan ucapan-ucapannya. Sehingga kalau kita misalnya perhatikan, dan nggak boleh menyebut nama karena berarti tunjuk hidung, karena ini urusan yang tersembunyi, yang itu adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi dari gelagatnya seperti itu, ini itu orang munafik atau bukan sih? Tapi dari lahdil qaul itu menunjukkan orang munafik. Tapi nggak usah ngomong, nanti rame, dan berarti kita menuduh kalau ternyata tidak, kan begitu ya. Tapi itulah terbaca. Termasuk pluralisme. Pluralisme. Iya, kemudian termasuk ketika pluralisme mereka kampanye ke luar biasa, mereka tampil gitu ya. Mereka tampil, termasuk mengkampanyekan keburukan yang sebenarnya menunjukkan kebodohan mereka sendiri, tapi nggak malu menyamakan al-asmaul husna dengan trinitas dan yang lainnya. Ini kan sangat bodoh, tapi tampil gitu ya, karena senang
memberitakan pada keburukan-keburukan. Dari kebaikan mereka menahan diri. Nah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang semacam itu di sekitar kita, ya, sehingga kita nyaman di dalam beragama, tidak direpotkan oleh orang-orang munafik semacam ini. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang berkenan, hal-hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.